Perkenalkan, saya Stefani Wangsaharja dengan NPM 09 akan merangkum apa yang telah saya pelajari di BDS 1 Anatomi. Untuk materi ini, saya akan menjelaskan embriologi dan pembentukan kepala dan leher. Pertama itu embriologi. Mitosis adalah proses pembagian sel yang menghasilkan dua sel anak yang identik. Jumlah sel yang dihasilkan merupakan dua sel diploid. Meiosis merupakan pembelahan sel yang mengurangi jumlah kromosom menjadi setengahnya. Jumlah sel yang dihasilkan adalah 4 sel haploid. Terkadang terdapat pasangan kromosom yang gagal membelah pada proses meiosis yang menyebabkan non-disjunction, sehingga terdapat satu sel yang menerima 24 kromosom, sedangkan sel lainnya menerima 22 kromosom. Hasilnya, individu tersebut memiliki 47 kromosom disebut trisomi atau 45 kromosom yang disebut monosomi. Terdapat 4 perubahan struktur kromosom. Yang pertama itu delesi. Delesi merupakan hilangnya kromosom karena patah. Yang kedua, inversi, yaitu suatu bagian kromosom memiliki gen yang berulang terbalik. Yang ketiga ada duplikasi, yaitu suatu bagian kromosom yang memiliki gen yang berulang. Sedangkan yang keempat itu translasi, yaitu merupakan suatu segmen kromosom yang berpindah ke kromosom lain. Proses pembuahan merupakan proses peleburan antara satu sel sperma dengan sel ovum yang sudah matang. Ovum yang sudah matang keluar dari ovarium masuk ke tuba Fallopi. Hal ini disebut ovulasi. Sedangkan sperma terbentuk di tuba seminifermus di testis. Pembentukan sperma disebut spermatogenesis. Proses spermatogenesis pada laki-laki berlangsung seumur hidup, sedangkan proses ovulasi pada wanita hanya berlangsung sampai umur 45-50 tahun. Berhentinya proses ovulasi disebut menopause. Setelah terjadinya pembuahan, akan terbentuk zigot. Perkembangan zigot itu dimulai dengan pembelahan sel menjadi 2 sel, 4 sel, dan seterusnya. Dalam waktu yang bersamaan, lapisan dinding pada uterus menjadi tebal seperti spons dan kaya akan pembuluh darah dan siap menerima zigot. Otot berkontraksi dan silia bergerak membuat zigot bergerak dan menempel di dinding uterus untuk tumbuh dan berkembang. Terbentuknya plasenta dan tali pusar itu bertujuan untuk menghubungkan ibu dengan embrio. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perkembangan kepala dan leher. Embriologi diawali dengan perkembangan kepala dan leher. Gambaran paling khas adalah terbentuknya lengkung branchialis atau lengkung faring pada minggu keempat dan kelima. Lengkung faring ini berperan dalam pembentukan kepala. Pada minggu keempat akhir, bagian pusat wajah terbentuk oleh stomadeum yang dikelilingi lengkung faring pertama. Pada minggu keempat setengah, terdapat 5 tonjolan mesenkim. Lengkung faring pertama membentuk tonjolan mandibula di sebelah caudal stomadeum. Lengkung faring kedua yang membentuk tonjolan maksila di sebelah lateral stomadeum. Lengkung faring ketiga membentuk tonjolan frontonasalis yang agak membulat di sebelah caudal stomadeum. Lengkung faring keempat dan kelima merupakan unsur tulang rawan yang bersatu membentuk tulang rawan tiroidea, cricoidea, corniculata, dan cuneiform dari laring. Pada minggu kelima, plakoda hidung mengalami invaginasi membentuk lubang hidung. Tulang pipi merupakan artikulasi dari tulang zygomaticus dan prosesus zygomaticus dari tulang temporal. Bentuk wajah orang dewasa dipengaruhi perkembangan sinus paranasale, conche nasales, dan gigi. Pembentukan palatum primer dimulai pada hari ke-35 kehamilan atau minggu keempat, ditandai dengan pembentukan prominentia facialis, dilanjutkan dengan penyatuan prominentia nasalis medialis dan prominentia maxillaris, yang selanjutnya terjadi penyatuan prominentia nasalis lateralis dan prominentia nasalis medialis. Bila penyatuan ini gagal, maka akan terbentuk celah pada palatum primer. Selanjutnya ada pembentukan palatum sekunder. Pembentukan palatum sekunder terjadi setelah palatum primer terbentuk sempurna atau pada minggu ke-9. Terbentuk dari sisi bilateral yang berkembang dari bagian medial dari prominentia maxillaris. Kedua sisi ini akan bertemu ketika terangkat. Ketika sisi tersebut berkembang ke arah superior, maka proses pembentukan akan dimulai.
Kegagalan pada proses ini akan menyebabkan terjadinya celah pada palatum sekunder. Sekian rangkuman yang dapat saya sampaikan. Atas kesalahan dan kekurangannya saya mohon maaf. Terima kasih.